Bismillah abi walibni warwahid kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah media yang canggih saat ini dan di tengah-tengah perdiskusian yang semakin hari semakin banyak, maka kebenaran berita Injil itu akan semakin menggema. Ketika pun ada banyak orang yang sok cerdas, sok pintar mengenai kekristenan dengan model membaca dan juga berkomentar sesuka hati mereka, maka kesempatan ini menjadi kesempatan untuk meluruskan paham yang mereka selalu gaungkan, teman-teman. Dan kali ini, teman-teman, mari kita lihat sebuah diskusi yang agak memanas, melihat banyak polemikus yang sok ngerti tentang Alkitab lalu dikupas tuntas dengan luar biasa. Ini dia videonya, jangan skip supaya semua informasi ini lengkap kita terima. Ini dia, teman-teman. Siap. Ya, selamat malam ya buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, tidak mengenal suku, agama ya. Kita tetaplah NKRI harga mati ya. Jadi malam ini dialognya itu adalah berkaitan tentang ekstensi Tuhan. Apa sih yang maksud ekstensi ini? Ekstensi ini salah satu bentuk pembuktian ataupun pembuktian keberadaan ataupun pembuktian perbuatan kepada ciptaannya. Jadi sehingga nabi-nabi terdahulu mengklaim bahwasan Tuhan itu menciptakan alam semesta itu bahwasan benar. Jadi ketika nabi-nabi itu mengklaim bahwasan Tuhan itu menciptakan alam semesta, maka Tuhan itu harus dibarengi dengan perbuatan supaya meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan iya, ini saya ada. Salah satu contoh seperti di Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Yesaya 63 ayat 15. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Artinya para nabi ini mengklaim bahwasan Tuhan itu ada dan berdiam di atas surga. Yang menjadi permasalahannya ini, nabi-nabi ini tahu dari mana? Kok mereka bisa tahu Tuhan ini berada di surga? Sedangkan ketika mereka mengklaim bahwasan Tuhan berbicara dengan mereka ini, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka berkata benar atau tidak, bahwasan Tuhan itu benar-benar ada di surga, harus ada yang bisa membuktikan bahwa ya, Tuhan itu benar-benar ada di surga. Supaya kita tidak mengatakan bahwasan ya, nabi-nabi ini hanyalah klaim-klaim kosong. Maka dengan Yesaya mengatakan bahwa Tuhan itu bertata di atas surga, maka harus ada pembuktian. Yaitu apa pembuktian? Maka Tuhan harus menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya. Bahwasan iya, apa yang disampaikan oleh Yesaya itu benar. Apa yang disampaikan oleh Matius 18:10 itu iya benar. Memang saya berada di surga. Sayalah yang menciptakan alam semesta. Maka klaim-klaim tersebut akan dibenarkan melalui perbuatannya, ekstensinya. Jadi ekstensi inilah untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan iya, dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Di Yeremia 32 ayat 17 itu Tuhan mengklaim bahwasan dialah yang menciptakan alam semesta. Akulah Tuhan Allah sesungguhnya. Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Kok Tuhan ini mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta? Apakah kita sebagai manusia, sebagai orang yang berpikir waras, apakah kita percaya begitu saja? Maka dari sini kita harus minta ekstensi Tuhan untuk membuktikan kepada ciptaannya bahwasan benar-benar dia itu ada. Maka malam ini harus ada pembuktian ketika Al-Quran ataupun Alkitab mengklaim bahwasan Tuhan itu pencipta alam semesta. Kalau sudah mengklaim menciptakan alam semesta, harus dibarengi dengan perbuatan supaya untuk meyakinkan kepada ciptaan bahwasan dia benar-benar pencipta. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Memebos. Berarti dari pernyataan Pak Memebos adalah eksistensi Injil adalah pembuktian penciptanya kepada makhluk. Begitu Pak Meme? Oke, terima kasih. Benar. Siap. Silakan Bang Juma untuk statementnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita malam ini, saya pikir tadinya kita membahas tentang Khalik, penciptaan. Sekarang diinfokan berbicara mengenai firman. Sekarang berubah lagi berbicara mengenai Khalik lagi. Tadi berbicara mengenai ciptaan, Maha Pencipta, lalu kemudian bicara mengenai
berbicara mengenai ini berubah-berubah temanya maksudnya. Jadinya saya bingung. Maaf. Ya, tadi berbicara mengenai firman, kemudian berbicara mengenai Khalik, kemudian eksistensi keautentikan kitab suci, pindah lagi ke Khalik. Tapi nggak apa-apa. Jadi benar apa yang disampaikan oleh saudara kita, yang namanya pencipta langit dan bumi itu kudu wajib menyampaikan kepada manusia kalau dia pencipta. Bukan kemudian kita yang menganggap sesuatu itu adalah pencipta, tetapi pencipta kitalah yang harus menyatakan dirinya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, ya harus kita yakini itu kebenarannya. Maka kemudian yang menjadi dasar pijakan keimanan kita dalam hidup ini adalah dari mana informasinya dan bagaimana cara kita mengimani sang pencipta ini. Al-Quran menerangkan dalam surah Az-Zumar ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila atau wakilu. Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu tersebut. Artinya, poin pertama di dalam pengajaran ajaran agama Islam adalah mengimani bahwa ada esensi pencipta langit dan bumi. Artinya Islam tidak mengajarkan menjadi ateis, tetapi Islam mengajarkan bagaimana kemudian bertuhan. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak memiliki teman, dia tidak memiliki sahib, qarib. Dia pencipta segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, lalu kemudian esensi ini, pencipta ini diimani oleh umat Islam dengan konsep Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Lalu dikatakan khaliqu kulli syai' fa'budu. Pencipta segala sesuatu, maka perintahnya kemudian sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakila. Dialah yang memelihara segala sesuatu. Jadi ketika ada perintah di dalam ajaran agama Islam yang menyatakan demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Dzalikumullahu rabbukum. Siapa dia Tuhanmu itu? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia itu kenapa? Khaliqu kulli syai', dia pencipta segala sesuatu. Lalu setelah mengetahui dia adalah pencipta segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Fa'budu. Perintahnya menyembah hanya kepada Allah. Jadi ketika kita sudah naik level bertuhan, kemudian Tuhan itu kita tahu tidak ada Tuhan selain dia, dia pencipta langit dan bumi, maka esensi maka perilaku selanjutnya sebagai ciptaan adalah fa'budu, perintah untuk menyembah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Islam mengajarkan di atas bumi ini dan di alam semesta ini ada esensi pencipta. Siapapun pencipta itu, umat Islam diajarkan menyembah kepada hakikat daripada pencipta ini. Nah, lalu bagaimana tipikal pencipta ini? Apakah kemudian dia itu memiliki sekutu? Al-Quran menerangkan wa yusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa huwa yukhlaqun. Apakah mereka yang persekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia? Artinya gini, ketika umat Islam itu memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu khaliqu kulli syai', fa'budu, mengetahui bahwa dialah esensi pencipta segala sesuatu, maka disembah. Ketika umat Islam menyembah, tidak boleh kemudian menyekutukannya dengan makhluk, dengan ciptaan. Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu itu? Subhanallah, Islam mengajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu bi izni ya'lamu ma bi izni. Ya. Jadi jelas di dalam Al-Qur'an menerangkan kepada umat Islam bahwa esensi yang telah menciptakan langit dan bumi itulah yang wajib hukumnya disembah. Makanya umat Islam itu ketika dia takbir dalam ibadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tidaklah kemudian di dalam penyembahan roh dan kebenarannya umat Islam itu tidak boleh kemudian berimajinasi tentang sosok yang dia sembah.
Nggak boleh dia menghadirkan sosok. Misalnya menghadirkan sebuah lafaz alif, lam, ha, nggak boleh. Atau menghadirkan Ka'bah, nggak boleh. Atau dia menghadirkan hamparan langit atau hamparan bumi, nggak boleh. Lalu apa yang kemudian dihadirkan oleh umat Islam ketika dia salat? Allahu Akbar. Yang dihadirkan adalah kesadaran bahwa sedang berhadapan dengan pemilik langit dan bumi yang tidak bisa terlihat, tetapi dia melihat. Jadi ketika salat, kita menyadari bahwa kita sedang dimonitoring oleh pencipta. Namun kita tidak mampu melihat pencipta kita, layaknya meja tidak mampu melihat tuannya atau si pembuat kayunya. Demikian sementara, itulah Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi, yang kemudian tidak bisa kami visualkan dengan benda atau apapun itu, yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan di dalam beriman atau dalam beribadah. Misalnya Tuhan kita berupa makhluk dengan kondisi begini, itu nggak bisa dalam Islam. Al-Quran menerangkan bahwa hakikat Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Demikian sementara, silakan Adinda. Oke, terima kasih Gurunda atas statementnya. Itu wah, mantap sekali itu Gurunda kita. Untuk masuk ke mode berikutnya ya, kita masuk ke mode battle aja, gimana langsung? Kedua narasumber. Nanti kalau bila tidak kondusif baru saya netralkan lagi. Silakan kedua narasumber, kita masuk ke mode battle aja ya. Saya ikut aja, saya ikut. Bang Meme Bos? Ya. Boleh. Mode battle aja ya. Langsung silakan untuk kedua narasumber. Berikan argumennya terbaiknya masing-masing. Silakan. Waktu dan tempat untuk kedua narasumber. Silakan. Langsung bertanya atau gimana? Boleh. Masuk ke mode battle ini. Ya, boleh. Ya. Di dalam Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-A'raf ayat 54 itu wawasan sungguh Tuhanmu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dalam Al-A'raf ayat berapa? Al-A'raf 54. 54. Baik. Ya. Di sini mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Baik. Firman ini diturunkan pada zaman Muhammad. Ketika Muhammad mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta. Ketika sang pencipta mengklaim bahwa dia telah menciptakan alam semesta kepada Muhammad, ekstensi apa yang sudah dibuat kepada Muhammad sehingga meyakinkan kepada ciptaannya bahwa ya benar-benar saya ini telah menciptakan alam semesta. Kenapa saya harus bertanya seperti ini? Karena Al-Quran diturunkan pada zaman Muhammad, yaitu tahun 600 Masehi. Ribuan tahun ataupun jutaan tahun sebelum kedatangan Al-Quran itu, alam semesta ini sudah ada serta seluruh isinya. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwasan Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan alam semesta ini, dengan cara apa? Tuhan membuktikan kepada ciptaannya untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan benar loh. Apa yang saya katakan atau apa yang saya sampaikan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad bahwasan akulah pencipta alam semesta ini benar-benar, dengan cara apa Tuhan membuktikan kepada ciptaannya untuk meyakinkan ya benar-benar bahwa Tuhan telah menciptakan alam semesta. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan apa yang saudara saya pertanyakan ya di dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yaghshil lail nahar yatlubu hathithah. Jadi situ dikatakan hathithah, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharah bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallah rabbul alamin. Jadi diterangkan di ayat ini bahwa sungguh ini penekanan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini poin yang harus kita pahami. Lalu kemudian ketika ada pernyataan wahyu, ilham, penglihatan yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka apakah kemudian harus terbukti Rasulullah Muhammad SAW harus melihat proses penciptaan itu? Tentu tidak. Ataukah Allah kemudian yang memperlihatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
tentang proses penciptaan itu? Tentu tidak. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, ketika dikatakan dalam kitab Kejadian, itu tidak diceritakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak hadir pada masa proses penciptaan. Seketika wahyu datang kepadanya, pada mulanya bumi langit berbentuk kosong. Musa tidak ada pada masa itu, tetapi kemudian Allah menceritakan kepada beliau dan beliau mengimani. Kenapa? Karena konsep tauhid menerangkan alam semesta ini tidak akan mungkin tercipta tanpa ada yang menciptakan. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Katakanlah, maha patutkah menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri? Kul, katakan kepada mereka, adakah sama orang buta dan orang yang melihat? Atau sama kegelap gulita dan orang yang terang benderang? Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian dalam surah Yasin ayat 18, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit bumi itu berkuasa menciptakan serupa dengan itu? Nah, lalu kemudian yang harus dipahami ketika ada proses pewahyuan kepada baginda, bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menerangkan dirinya adalah Al-Khaliqu. Al-Khaliqu bermakna yang mencipta. Segala yang ada ini sebelumnya tidak ada, dan Allah yang mengadakan atau menciptakan segala sesuatunya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sebagaimana manusia juga, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang tadinya tidak sanggup untuk menciptakan sesuatu, kemudian dia mampu menjadikan sesuatu itu menjadi ada. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ar-Rum ayat 25 sampai ayat 20 sampai ayat 25. Di situ diterangkan bahwa Al-Khaliqu secara bahasa berasal dari kata khalq atau khalqa yang berarti mengukur atau memperhalus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan. Nah, lalu kemudian di dalam surah As-Sajdah di situ sangat jelas diterangkan bahwa ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, Allah Al-Khaliqu, itu artinya bahwa esensi pencipta semua makhluk dan segala sesuatu itu telah menyatakan dirinya melalui wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akulah pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang Rasulullah Muhammad SAW ini mau menerima atau tidak? Mau meyakini atau tidak bahwa ada pencipta langit dan bumi? Atau beliau tidak mau mengimani bahwa gak mungkin, alam semesta ini gak mungkin ada yang menciptakan? Atau memang betul dia mengimani bahwa dialah pencipta langit dan bumi? Kul marabbus samawati wal ar, kulillah, kul afattakhaztum min dunihi. Artinya bahwa kul ya Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Maka kemudian ketika Allah menerangkan dia adalah pencipta, Rasul Muhammad SAW kemudian tidak minta, mana buktinya, mana ciptaanmu? Allah hanya mengatakan bahwa wallahu khalaqa kulla dabbah mimma, dan aku Allah dalam menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah, aku menciptakan apa yang aku kehendaki, sesungguhnya aku maha kuasa atas segala sesuatu. Ini pernyataan Allah. Lalu kemudian ketika datang wahyu ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah itu berarti ada 2 pencipta? Ada pencipta baru, lalu kemudian yang pencipta lama yang pernah datang kepada Nabi Musa? Tidak seperti itu. Tetapi laksana saya sebagai pemimpin, ya, karyawan saya yang sudah pensiun, sudah berlalu, kemudian muncul karyawan baru, saya kembali memperkenalkan diri kepada karyawan baru saya. Saya adalah direktur utama di perusahaan ini. Apakah kemudian karyawan baru ini mengatakan, direktur utama di tahun-tahun sebelumnya, direktur utama yang mengepalai karyawan yang sudah pensiun itu beda dengan direktur yang sekarang? Padahal cuma satu, cuma masa yang berganti, tetapi direktur utamanya tidak pernah berganti. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang diimani oleh umat Islam. Makanya kalau kita tanya, mana buktinya Allah menciptakan? Tidak bisa seperti itu. Layaknya kita juga minta kepada mereka, mana buktinya Tuhannya Abraham atau Tuhannya Musa yang menciptakan? Semata-mata hanya menyatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Saya kira begitu, sahabat saya. Silakan. Silakan Gurunda memberi pertanyaan kepada Memebos itu. Biar enak gitu. Biar 2 arah. Ya. Baik. Jadi begini, kalau berbicara mengenai apa yang kemudian ada di dalam perjanjian lama, itu seirama dengan iman kami umat Islam. Kami mengimani bahwa pencipta langit dan bumi itulah yang pernah datang kepada para nabi-nabi.
Karena Al-Quran menerangkan Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian ketika para nabi diutus, Allah menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wahai Muhammad, tiadalah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan, sampaikan, nyatakan kepadanya, kepada rasul-rasul kami, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka karena itu wahai Muhammad, sembahlah aku. Fa'budun. Jadi Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tidak ada seorang rasul pun diutus sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Allah menitipkan pesan kepada para nabinya, para utusannya, wahai utusanku, wahai nabiku, sampaikan kepada umatmu bahwa tidak ada Tuhan selain aku, ajarkan kepada mereka hanya menyembah kepada aku. Di Perjanjian Lama itu jelas diterangkan, banyak ayat yang membenarkan apa yang saya barusan bacakan. Bagaimana kemudian Ulangan menerangkan, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal, yang tidak bijaksana, bukankah ia bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Di dalil yang lain diterangkan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Lalu kemudian di data lain dikatakan, maka Allah menciptakan manusia. Di ayat lain mengatakan, Allah pencipta langit dan bumi. Itu semua tertera di dalam Perjanjian Lama. Nah, yang saya pertanyakan sekarang ini adalah Tuhan di Perjanjian Baru. Adakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Baik. Apakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Ya, kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 3. Kita bisa baca di Ibrani ayat 1 sampai 2. Di situ jelas-jelas dinyatakan bahwasanya Yesus adalah pencipta alam semesta. Dari segala sesuatu, dialah yang menjadikan. Itu adalah salah satu bentuk ekstensi Tuhan kepada ciptaannya. Jadi umat Kristen mengimani Tuhan sebagai pencipta alam semesta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan ataupun ekstensinya harus dia tunjukkan kepada ciptaannya. Untuk apa ekstensi Tuhan ini sebenarnya? Itu adalah salah satu bentuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan benar-benar Tuhan itu ada. Tetapi jika Tuhan tidak mempunyai ekstensi kepada ciptaannya, lalu hanya mengklaim bahwasan dia menciptakan alam semesta, maka saya katakan Tuhan yang seperti ini harus dihindari, harus ditinggalkan, karena ini adalah Tuhan yang mitos. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mempunyai ekstensi, yang bisa membuktikan kepada ciptaan, keberadaannya, perbuatannya. Kalau Tuhan tidak bisa membuktikan apa-apa, lalu bagaimana kita menyatakan dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Al-Quran dan Alkitab datangnya itu terlambat. Musa mencatat Alkitab terlambat. Muhammad memberikan amanah kepada sahabat-sahabatnya untuk mencatat Al-Quran terlambat. Sebelum mereka memerintahkan untuk dicatat Al-Quran dan Alkitab, jutaan tahun yang berlalu, alam semesta ini sudah ada. Lalu untuk membuktikan keberadaan Tuhan ini, untuk meyakinkan kepada orang yang mengikuti ajaran-ajaran mereka ini, dengan cara apa mereka membuktikan? Jika hanya menulis mengklaim bahwasan Tuhan itu ada, saya juga bisa. Untuk saat ini juga saya bisa melakukan itu. Hanya mengklaim bahwasan Tuhan telah menciptakan alam semesta, tapi tidak dibarengin oleh perbuatan. Maka saya katakan Tuhan yang seperti ini harus dihindari. Menyembah kepada Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya. Salah satu contoh di kitab Kejadian 9 ayat 11. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya kepada bangsa Israel dan orang Mesir. Itu yang disebut eksistensi Tuhan. Bukan saya salah sebut ayat di Keluaran 14 ayat 15. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, disitulah Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut, di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Firman dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda.
aku akan menyatakan kemuliaanku. Di sini Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa bahwa nanti disitulah aku akan menyatakan kemuliaanku. Apa sih yang dimaksud menyatakan kemuliaan? Akan menunjukkan kebesaranku kepada orang Israel dan orang Mesir. Bahwasan aku bukan sembarangan Tuhan. Dan aku ini benar-benar Tuhan. Aku akan menunjukkan ekstensiku kepada mereka. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang-orang Mesir itu akan mengetahui bahwasan akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Setelah Tuhan melakukan kemahakuasaan, kebesarannya itu, orang Israel menjadi saksi di situ. Setelah orang Israel menyaksikan kejadian, apa kata mereka? Di Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Inilah salah satu bentuk perbuatan Tuhan, bentuk ekstensi Tuhan kepada ciptaan, harus disaksikan oleh jutaan orang supaya meyakinkan bahwa ya Tuhan itu ada. Tetapi jika Tuhan mengklaim bahwasan dia menciptakan alam semesta tetapi tidak dibarengi oleh perbuatan, maka saya katakan Tuhan yang seperti ini harus dihindari. Tetapi tidak. Tuhannya orang Kristen ketika dia mengklaim di dalam Alkitab bahwasan dia menciptakan alam semesta, tetapi dia membuktikan keberadaan. Dia menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya bahwasan ini saya ada. Nama saya tertulis di dalam Alkitab, bukanlah mitos. Maka saya harus bertanggung jawab ketika saya mengklaim bahwa saya menciptakan alam semesta, maka saya harus membuktikan keberadaan saya harus membuktikan perbuatan-perbuatan saya untuk meyakinkan kalian bahwa saya adalah Tuhan yang benar. Dan maka saya katakan itu Alkitab tidak gagal dalam konsep ketuhanan. Terima kasih, silakan. Oke, silakan baik. Pak Meme untuk pertanyaannya biar adil. Ada yang bertanya lagi? Saya langsung bertanya. Langsung bertanya. Ya, baik, pertanyaan saya mungkin Bang Juma mungkin belum menjawab. Saya mau ulangi lagi pertanyaan. Al-Quran mengklaim bahwasan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus diingat, Al-Quran dicatat pada tahun 600 Masehi. Sebelum Al-Quran mengklaim atau mencatat bahwasan Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan alam semesta, jutaan tahun yang berlalu alam semesta ini sudah ada serta isinya. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwasan Tuhan ini benar-benar menciptakan alam semesta ini, untuk meyakinkan kepada ciptaannya ini, dengan cara apa Tuhan membuktikan? Ekstensi apa, perbuatan apa yang dibuktikan kepada Nabi Muhammad pada zamannya? Pada zaman Nabi Muhammad, kemuliaan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Muhammad? Sehingga meyakinkan bahwa orang-orang ini percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemuliaan apa saja yang ditunjukkan Tuhan kepada Muhammad dan disaksikan oleh orang yang mengikuti ajaran Muhammad pada zaman itu. Supaya itu adalah salah satu bentuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan ini loh saya. Saya bukan main-main, bukan Tuhan yang sembarangan. Tapi ketika klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi benar. Tetapi jika klaim-klaim di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu yang menciptakan alam semesta, sedangkan sang pemilik nama tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada ciptaan, maka saya katakan Tuhan akan menjadi gagal. Silakan, Bang. Oke, baik. Terima kasih ya atas paparan saudara terkait dengan pembuktian penciptaan. Jadi gini, ketika sahabat saya mengatakan bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, kemudian Anda butuh bukti ya, bahwa dia adalah pencipta, karena di dalam pemahaman saudara, ketika pewahyuan datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, Anda menginginkan terjadi kejadian sama seperti ketika Allah datang kepada Musa. Jadi gini, saya mengucapkan banyak terima kasih ya, karena Anda telah membahas tentang pencipta yang kemudian mewahyukan wahyunya, firmannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Anda sedang membicarakan tentang Tuhan kami. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wala tahsya. Ya, setidaknya seperti itu ayatnya. Di ayat ini jelas diterangkan bahwa Allah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami wahyukan kepada sosok Nabi sebelum engkau, yaitu Musa. Apa yang aku sampaikan kepada Nabi Musa sebelum engkau, wahai Muhammad, saya terangkan kepada dia, pergilah bersama-sama hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu.
Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Itu yang diterangkan oleh Tuhannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, lalu apa bukti ya penglihatan yang nyata yang kemudian bisa diketahui bahwa benar-benar yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa karyanya? Sahabatku, karyanya jelas saya barusan membacakan kepada Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu bahasa Ibrani, tidak ngerti bahasa Aramaik, lebih-lebih bahasa Yunani. Beliau tidak terpelajar, beliau tidak pernah melakukan penelitian di laut di mana Fir'aun tenggelam. Beliau tidak pernah datang melakukan penelitian untuk mengetahui ada tongkat yang kemudian bisa membela laut, mencari ular. Nggak pernah sama sekali. Sekonyong-konyong pemberitaan itu datang kepadanya. Dari mana dia tahu? Itulah mukjizatnya berupa Al-Quranul Karim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Dari mana beliau tahu? Siapa yang mengajarkan beliau bahwa 2300 tahun sebelum engkau lahir wahai Muhammad telah terjadi pergolakan antara nabiku bernama Musa dengan Firaun. Lalu kemudian tanda-tanda kekuasaanku, aku belah lautan untuknya dan aku tenggelamkan Firaun bersama dengan prajuritnya. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu ini? Inilah bukti karya Allah. Tuhannya Musa lagi-lagi berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ummi memberitakan kejadian yang pernah terjadi masa lampau. Subhanallah. Lalu kata Allah, fa'atba'ahum Fir'aun bijunudih faghashiyahum minal yammimah gashihum. Ini diterangkan kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Sahabatku, dari mana sosok Rasulullah Muhammad SAW hidup di tengah-tengah orang jahiliyah, anak yatim piatu, tidak terpelajar, bisa ngerti siapa Fir'aun, bisa tahu siapa Musa alaihissalam. Siapa yang mengajarkan beliau? Inilah yang dimaksud mujizat. Makanya saya sering menerangkan begini. Orang-orang di luar Islam boleh berbangga menceritakan Musa alaihissalam pernah bela lautan, menceritakan Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan orang mati. Sayangnya semua itu tinggal kenangan dan tidak bisa dibuktikan dan dirasakan hari ini. Tanpa disadari oleh teman-teman non-muslim, mujizat yang terbesar dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah menceritakan kisah pewahyuan Allah kepada para nabinya terdahulu. Jadi kalau kemudian Al-Quran datang 600 tahun kemudian, sahabatku, adindaku, meme kece, saya katakan kepada Anda, yang datang awal mula itu adalah wahyu Allah. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan oleh orang-orang umat bangsa Tegar Tengko. Lalu kemudian Allah kembali datang mewahyukan untuk meluruskan kembali firman-Nya yang pernah dibengkokkan oleh orang-orang yang selalu condong, mengusir, menjajah, menganiaya para utusan Tuhan yang datang kepada mereka. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiadalah kami mengutus seorang nabi kepada mereka, melainkan nabi itu diolok-olok oleh mereka. Karena itulah kemudian firman Allah yang tadinya 100% firman Allah bercampur dengan buat tangan manusia, kemudian Allah kembali memurnikan firman-Nya dengan mengutus Al-Quranul Karim menceritakan cerita yang sesungguhnya. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia tidak pernah belajar. Wa adalla fir'aun qawmah wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak pernah memberi petunjuk. Ini bukti bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Al-Quran inilah mujizat kebesaran Allah. Kalau sahabatku minta, mana bukti kekuasaan Tuhan yang ada diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW? Bukti kebesarannya ada di tengah-tengah kita, bisa kita rasakan hari ini. Apa itu? Al-Quranul Karim. Anda boleh bangga dengan mujizat Nabi Musa, tapi tinggal kenangan di gedung museum. Anda boleh bangga dengan cerita tentang Yesus atau Nabi Isa, tapi tinggal kenangan di buku-buku di museum. Tapi Al-Quranul Karim yang diwahyukan 1400 tahun silam itu masih ada di tengah-tengah kami umat Islam. Alhamdulillah. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat tur. Dari mana kemudian Rasul Muhammad SAW tahu bahwa Bani Israel sungguh telah diselamatkan dari musuhnya? Dari mana baginda Rasul Muhammad SAW tahu bahwa Allah telah melakukan perjanjian dengan Bani Israel, kemudian membelah laut, lalu kemudian mereka menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah sekolah Bible,
dia tidak pernah masuk sekolah minggu, tapi dia mampu kemudian menjabarkan kepada seluruh umat manusia bahwa apa yang diterangkan dalam Al-Quran Karim tidak bisa diragukan kebenarannya. Bahkan ilmuwan telah menemukan jasad Fir'aun yang 1400 tahun silam diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti kebenaran Allah, pencipta langit dan bumi, pernah berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih bisa Anda temukan hari ini. Besok jalan-jalan ke Gramedia, baca tulisan buku Al-Quran, beli, pelajari itu. Itulah mujizat yang ada di tengah-tengah kita saat ini, yang benar-benar berasal dari langit. Demikian sementara. Maafilah, panas. Mati lampu. Air, ya boleh. Oke, silakan Bang. Moderator jangan tidur dong. Bunda ya udah enggak ada ini. Silakan pertanyaannya Bunda. Ya, pertanyaan saya jelas. Adinda saya ya, Meme Bos. Saya panggil Adinda antum karena antum jauh lebih muda dari saya. Pertanyaan saya jelas. Ketika adik saya ini membawa materi tentang perjanjian lama, esensi pencipta langit dan bumi, saya harus mengatakan kepada saudara saya, esensi yang telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad auhayna ila Musa, dan sungguh wahai Muhammad telah kami wahyukan kepada Musa sebelum engkau. Berarti yang mewahyukan Al-Quran adalah dia yang pernah berfirman, memberikan ilham wahyu kepada baginda Musa alaihissalam, lalu kemudian mewahyukan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Tuhan yang sama. Itu adalah esensi yang sama. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan kami itu nyata, memperlihatkan mujizatnya, Nabi Musa begini dan begono, mohon maaf, saya harus mengatakan malam ini, adik saya harus memahami bahwa sehebat apapun Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Anda sedang menceritakan Tuhan kami. Nah, sekarang yang saya tanya kepada adik saya ini, Tuhan baru yang bernama Yesus itu, di mana dia pernah mengatakan layaknya Tuhan kami, bahwa dia mengatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma, dialah yang menciptakan semua jenis hewan di dalam air dan segala yang ada di atas alam semesta ini. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan segala sesuatu. Apapun itu, Allah adalah penciptanya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Pertanyaan saya, ketika Anda mengimani Tuhan yang datang di dalam pengajaran Nabi Musa, itu berarti kita masih bersama menyembah esensi Tuhan yang sama. Tapi ketika Anda mengatakan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu kemudian inkarnasi menjadi manusia, di situ kita cerai talak 3. Kita pisah di situ. Karena Anda kemudian merubah Tuhan yang kita imani, pencipta langit dan bumi tadi, menjadi manusia. Kenapa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Bahkan dia mengaku datang bukan atas kehendaknya sendiri, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Anda dalam Yohanes 14. Silakan Adinda Meme. Oke, terima kasih Gurunda. Pak Meme gimana? Ulangi lagi. Bahwa Yesus itu adalah pernah mengakuin Tuhan gitu ya, bahwa Yesus adalah seorang pencipta gitu Gurunda ya, lebih ringkasnya Gurunda. Ya, baik. Pertanyaannya seperti itu, bahwa menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang pencipta di perjanjian lama gitu. Silakan Pak Meme. Iya. Yesus di perjanjian lama disebut pencipta itu karena dia adalah sang firman. Kabetulnya. Firman. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Yes. Yesus di perjanjian lama disebut dia pencipta karena dia adalah sang firman Allah. Firman Allah dengan Allah adalah satu hakikat. Maka di Ibrani 1 ayat 12. Boleh lanjut? Silakan Pak Meme, boleh saya lanjut? Mengganggu. Ya, baik. Firman Allah yang menciptakan alam semesta di Kejadian 1 sampai 6 itulah yang disebut anak Allah, yaitu disebut Yesus. Firman dengan Allah apakah satu hakikat? Saya katakan ya, satu hakikat. Maka di Ibrani 1 ayat 12, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman Allah inilah alam semesta dijadikan. Maka Yesus disebut firman Allah yang hidup, firman Allah yang menciptakan alam semesta.
Maka dia disebut anak Allah. Tetapi pertanyaan ini tidak berkaitan dengan ekstensi Tuhan. Maka saya harus menjelaskan ekstensi Tuhan yang sebenarnya. Ekstensi Tuhan yang sebenarnya adalah perbuatan kepada ciptaannya. Bahwasan meyakinkan bahwa dia bukan Tuhan yang main-main, bukan Tuhan yang sembarangan. Maka ketika di zaman Musa, Tuhan menunjukkan kebesaran kemahakuasaannya kepada bangsa Israel, kepada orang Mesir. Dia tunjukkan kemahakuasaan itu. Supaya apa? Supaya untuk meyakinkan kepada orang-orang pada zaman itu bahwasan ini loh, apa yang dikatakan Musa bahwasan saya itu ada. Dan saya terbukti melakukan kebesaran di depan umat Israel dan orang Mesir. Dan akhirnya orang Israel percaya. Hari ini kami telah percaya Tuhan itu ada. Itu hebat. Tuhan yang kami imani. Ketika di zaman Yesus, apa yang dilakukan Tuhan untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan dia ada? Luar biasa yang dilakukan Tuhan. Pada zaman-zaman sebelumnya itu, dia berbicara dengan perantara nabi, ataupun dia berbicara langsung kepada Musa di Gunung Sinai ataupun Gunung Horeb. Disaksikan oleh jutaan orang Yahudi ketika Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Sinai. Itu adalah salah satu bentuk ekstensi Tuhan, meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan ini loh, saya ada. Bukan hanya klaim Musa saja bahwa saya ada, tetapi pada kenyataan saya tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada kalian. Tetapi pada kenyataan hari ini aku telah menunjukkan. Aku datang dalam awan dan api untuk membuktikan kepada kalian bahwasan ini saya ada. Jadi klaim-klaim yang tertulis di dalam Alkitab bahwasan aku itu ada dan saya pencipta alam semesta, ini terbukti. Saya tunjukkan kepada kalian, saya tidak berbohong. Pada zaman terdahulu Tuhan sering berbicara dengan nabi-nabinya, itu adalah bentuk ekstensi. Untuk membuktikan kebenaran Tuhan ada, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Tetapi di zaman Yesus, lebih gila yang dilakukan Tuhan untuk membuktikan kepada ciptaan yang bahwasan dia ada. Luar biasa kemuliaan dia tunjukkan kepada ciptaan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa pasti yang dilakukan oleh Yesus ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Apa saja kemuliaan yang dia buat? Oh, gila yang dilakukannya. Pada zaman Musa, kemuliaan yang dia tunjukkan hanya membelah laut. Tetapi ketika firman menjadi manusia, lebih gila yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan bukti-bukti kepada ciptaannya bahwasan ini saya. Saya bukan Tuhan yang sembarangan, tetapi saya benar-benar Tuhan. Saya melakukan sesuai dengan saya melakukan yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Apa saja yang dilakukan Yesus? Apa saja kebesaran yang ditunjukkan Yesus? Apa saja kemuliaan yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang? Mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11. Menyembuhkan orang lumpuh, Matius 5 ayat 9 1-8. Menghidupkan anak seorang janda, Lukas 7 ayat 11-17. Menyembuhkan orang-orang buta, Matius 9 27-31. Menyembuhkan orang bisu, Matius 9 32-33. Berjalan di atas air, Matius 14 22-23. Inilah kemuliaan kebesaran Tuhan dia tunjukkan kepada ciptaan bahwa saya bukan Tuhan yang main-main, tetapi saya adalah benar-benar Tuhan. Inilah saya tunjukkan kepada kalian. Saya buktikan kepada kalian, ini saya ada. Untuk membuktikan bahwa saya ini kemuliaan saya, ini yang saya tunjukkan. Ini adalah salah satu bentuk ekstensi Tuhan. Maka saya katakan, sembahlah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa menunjukkan bukti-bukti kepada ciptaannya, Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada ciptaannya. Tetapi kalau kita menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa menunjukkan apa-apa, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya, maka saya katakan, tinggalkanlah Tuhan yang seperti itu. Tetapi ketika Alkitab mengklaim bahwasan Tuhan kami pencipta alam semesta, gila yang dilakukan, dia buktikan kepada ciptaannya, saya ada. Saya bukanlah Tuhan yang main-main, tetapi saya Tuhan yang sebenarnya. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya paparkan. Oke, terima kasih Pak Memes. Silakan pertanyaannya. Pak Memes, pertanyaannya? Ya, ada mau ditanyakan? Ya, sebenarnya ada yang mau ditanyakan, tapi ekstensi yang disampaikan oleh Bang Juma memang belum ada. Belum ada, ekstensinya tidak ada yang diucapkan oleh Bang Juma. Bang Juma mengatakan bahwasan ekstensi yang dilakukan Tuhan terhadap Musa di dalam Alkitab itu artinya sama dengan di Al-Quran. Tidak, saya katakan berbeda. Sejarah-sejarah yang tertulis di dalam Alkitab dan Al-Quran itu berbeda, tidak sama. Ketika saya bertanya tentang Al-Quran, buktikan dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar mempunyai ekstensi, menunjukkan kebesaran kepada ciptaan. Kalau berbicara tentang Tuhan menceritakan kejadian kepada Muhammad tentang kejadian masa lampau, saya katakan itu bisa dilakukan siapapun. Saya juga bisa melakukan sekarang. Saya masuk ke dalam rumah, saya ambil pena satu,
buku 1 saya catat. Tuhan saya namanya Al-Hidayah. Dia menciptakan alam semesta. Dan pada zaman sebelumnya Tuhan telah berbicara dengan Musa, Tuhan berbicara dengan Abraham. Lalu saya wartakan kepada semua orang. Ini Tuhan kita adalah Al-Hidayah. Dia menciptakan alam semesta. Pada zaman sebelumnya itu dia berbicara dengan Musa, berbicara dengan Abraham. Lalu orang akan bertanya, buktikan kepada kami ekstensinya sekarang, supaya kami yakin bahwa tulisanmu ini benar, klaim-klaimmu ini benar. Buktikan kepada kami sekarang. Apa yang bisa saya jawab? Saya tidak akan bisa menjawab. Tetapi ketika Alkitab ditanya seperti itu, saya akan membuktikan langsung. Ketika orang akan bertanya, maka Yesus langsung membuktikan kebesarannya. Ketika pada zaman Israel, mereka bertanya kepada Musa, Musa langsung membuktikan kebesaran Tuhan kepada mereka. Itulah bentuk ekstensi untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwa iya, dia adalah Tuhan yang benar. Tetapi jika Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi pembuktian kepada ciptaannya, maka saya katakan itu adalah Tuhan yang gagal. Maka saya katakan, umat-umat Kristen, kalian jangan sampai terkecoh dengan Tuhan-Tuhan lain atau ala-ala lain. Tetaplah menyembah kepada Yahweh yang diperkenalkan Musa kepada kita. Itu yang harus utamakan. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Bang Juma, di mengenai pertanyaannya bahwa apa bukti eksistensi Allah di dalam Al-Quran gitu pada zaman Rasulullah SAW. Silakan. Ya. Baik, tadi saya sudah menerangkan kepada saudara kita Meme bukti eksistensi Allah, bahwa pada diri Allah itu pernah memberikan firman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu kemudian tidak ditemukan cacat kesalahannya, terkecuali jika Al-Quran itu dinilai dari kacamata kitab terjemah sahabat Kristen hari ini. Nah, perlu kita tahu bahwa ketika para nabi diutus kepada Bani Israel, para nabi ini ditolak atau diterima. Itu dulu poinnya. Nabi Musa alaihissalam menerangkan dirinya di dalam kitab Ulangan, bagaimana dia mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengahmu, kamu memperlihatkan tegar tengkukmu terhadap perintah Tuhan. Kamu menampakkan pembangkanganmu terhadap perintah Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Loncat lagi kita kepada Yesus. Apakah Yesus itu diterima? Ditolak juga. Jadi bagaimana mungkin kemudian pembawa berita berupa wahyu ini ditolak, kemudian wahyunya masih disimpan, masih dijaga. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu dari manusia. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan oleh sahabat kita Meme, Yesus itu begini, Yesus itu begitu, itu umat Islam mengimani. Walau nasya'u laja'alna minkum malaika fil ard yakhlufu, di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW diberitakan tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah menerangkan kepadanya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Jadi ketika sahabat saya menerangkan Yesus bisa membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, roti 1 biji bisa membuat orang makan ribuan, ratusan, puluhan, dan seterusnya, Yesus bisa berjalan di atas air, itu adalah kemenangan bagi umat Islam. Kenapa? Karena kami tidak salah, tidak sia-sia mengimani beliau sebagai nabi. Karena sahabat saya membuktikan segala mukjizat yang diperoleh dari Allah, yang dibuktikan kemudian Yesus kepada Bani Israel. Maka dari itulah kemudian di setiap sesi dialog, ketika teman-teman Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, saya mengangkat syahadatnya Yesus. Apa syahadatnya Yesus? Persaksian Yesus tentang dirinya dan Tuhannya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksian yang lebih penting, tetapi kesaksianku jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu bahwa pekerjaan yang aku diberikan oleh Allah untuk aku kerjakan di depan kalian, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kedudukan Yesus menurut kesaksiannya dia, menurut syahadatnya dia terhadap dirinya, bahwa aku adalah utusan Allah, itu sudah relevan dengan imannya umat Islam. Yesus menerangkan itu, bahwa pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa pekerjaan itu aku lakukan berdasarkan asas Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran? In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Matius 15 nomor 24, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus kepada Bani Israel. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Tidak apa-apa mati lampu, yang penting tidak mati semuanya. Jadi gini, tapi yang terlalu lama Om,
panas, ya. Jadi begini, mohon maaf. Jadi gini, ketika sahabat saya minta, mana eksistensi Allah? Subhanallah. Bukankah alam semesta ini sudah bukti bahwa adanya Allah? Bukankah terjadinya siang dan malam bukti adanya Allah? Alam semesta ini tidak akan ada dengan sendirinya, melainkan yang menciptakannya, yang mengadakannya. Di dalam iman Islam disebut Allah. Di dalam iman Yahudi mereka sebut Hasem. Di dalam iman Kristen mereka sebut Bapa. Dia esensi pencipta langit dan bumi. Kalau saya balik bertanya kepada Anda, bisakah Anda membuktikan eksistensi Bapa? Pasti saudara akan mengatakan, oh dulu pernah. Dia membuat utusannya bernama Yesus itu bisa membuktikan dirinya rasul. Jadi akan semakin menguatkan iman umat Islam. Ketika Anda mengatakan mana eksistensi Allah, kami katakan dia sebagaimana yang diterangkan dalam Mazmur 3 nomor 9. Layaknya apa yang diterangkan dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Allah ingin menciptakan, maka cukup dia berkehendak, maka apa yang dikehendaki itu tercipta. Seirama Mazmur 33 nomor 9. Maka esensi Tuhan kita itu adalah sama pada posisi itu. Tapi ketika ada konsep baru kemudian, di dalam perjanjian baru, Tuhan inkarnasi menjadi manusia, maka di situ kita cerai, di situ kita pisah. Nah, kenapa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Layaknya di dalam Al-Quranul Karim menerangkan dirinya ketika ingin menciptakan dalam surah Yasin, di dalam surah-surah yang lain, ketika dia ingin menciptakan, maka dia cukup menyatakan dirinya sebagai pencipta tanpa memperlihatkan, ini loh prosesnya saya menciptakan. Cobalah lihat wahai manusia, ini aku sedang menciptakan bulan. Coba lihat ini wahai meme, ini aku sedang membuat awan. Allah perlu seperti itu. Oleh karena itu kemudian kita diberi akal. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu yang diterangkan. Tidaklah Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, Allah itu maha berkuasa dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Siapapun dia yang disebut Allah ini, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan kami arahkan iman kami menyembah kepada hakikatnya. Itu yang perlu sahabat saya pahami. Nah sekarang bagaimana dengan Yesus? Apakah dia pernah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Layaknya Allah, layaknya Hasem menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila. Nah, adakah pernyataan Yesus bahwa dia adalah ciptaan? Karena justru kalau kita mendalami kitab sahabat saya, Roma 1 nomor 3 misalnya, di dalam original teks terang dikatakan bahwa Yesus itu tercipta dari sperma Daud. Itu dalam original teksnya. Boleh Anda cek. Lalu kemudian dalam kitab Wahyu jelas diterangkan bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan. Sekira demikian, saya akhiri. Silakan ditanggapi dan dijawab. Oke, terima kasih Guru Nda atas pertanyaannya ya. Berarti ini pertanyaannya ini korelasi Yesus di Mazmur 3:39 itu gimana di dalam perjanjian baru gitu ya? Begitu Guru Nda? Gimana dek? Pertanyaannya bahwa di korelasi mana bahwa Yesus, pernyataan Yesus ya di dalam Mazmur 3:39 dan perjanjian baru itu korelasinya di mana bahwa Yesus mengatakan bahwa perintah setiap itu perkataan firman-Nya dia langsung ada gitu, kun fayakun. Begitu Guru Nda? Ya, kalaupun tidak seperti itu, pernyataan bahwa dia pencipta aja dulu. Okay. Layaknya Allah menciptakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Di dalam Mazmur 33 nomor 9 juga Allah menerangkan dirinya berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukup dia mengatakan kun. Atau jadi, maka jadilah sesuatu itu. Sama ketika dia Lanjut Guru Nda, lanjut. Halo, Guru Nda. Halo, Guru Nda Juma. Oke, silakan Pak Meme Bos. Itu sudah jelas pertanyaannya bahwa di manakah? Iya, pertanyaan sangat bagus. Orang pencipta gitu. Silakan. Ya, pertanyaan sangat bagus. Kapan Yesus mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta? Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Allah adalah bapaknya. Sedangkan perspektif anak Allah yang disematkan kepada Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia disebut firman Allah menjadi manusia? Karena malaikat berkata kepada Maria, anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Apakah maha tinggi ini masih bisa disematkan kepada ciptaan? Maha tinggi itu hanya disematkan kepada Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang disebut maha tinggi. Makanya Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi ini dalam perspektif Kristen adalah firman Allah yang menjadi manusia.
Allah menjadikan alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan anaknya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu tidak akan dijadikan. Kenapa Allah harus menciptakan alam semesta ini menggunakan firman-Nya? Iya, kalau Tuhan bisu, alam semesta tidak akan jadi. Maka ketika di Kejadian 1 ayat 1 sampai 6, Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan suaranya, menggunakan firman-Nya. Itulah yang disebut Allah Putra, yang disebut Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia satu pun tidak ada yang dijadikan. Bang Juma mengatakan bahwa jika benar-benar Tuhanmu mempunyai ekstensi, coba kamu tunjukkan kepada saya, mana Tuhanmu? Yesus berkata di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau Yesus mengatakan bahwa suaranya pun tidak kamu dengar, rupanya pun tidak kamu lihat, lalu kenapa kami percaya bahwa Tuhan itu ada? Bukan, tetapi Yesus menguatkan kami. Walaupun Dia mengatakan bahwa rupa Bapa dan suaranya tidak kamu dengar dan kamu lihat, tetapi di satu sisi Yesus menguatkan kami bahwasan Tuhan itu ada. Apa kata Yesus? Di Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yesus menyatakan, satu orang pun tidak pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal ini yang akan menyatakan siapa Allah itu sebenarnya. Apa yang dinyatakan Yesus kepada pengikut-pengikutnya? Yohanes 4 ayat 23, 24. Jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Dia meyakinkan kepada kami Allah itu roh. Kalian tidak usah takut. Tidak perlu ragu kalian tentang keberadaan Tuhan, tetapi aku yang turun dari surga. Aku yang menyatakan bahwa Dia itu adalah roh. Kamu tidak perlu ragu tentang itu. Dan kamulah sebagai saksiku tentang apa yang kukatakan ini kepadamu. Ini satu pembuktian bahwa apa yang kamu sembah itu bukanlah buta, tetapi kamu adalah penyembah-penyembah yang benar. Maka Yesus berkata kepada perempuan orang Yahudi, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kami kenal Allah. Kami kenal karena Allah itu adalah roh. Kok Yesus berani sekali mengatakan bahwa Allah itu adalah roh? Iya, di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus turun dari surga, Pak, untuk menyampaikan kepada ciptaannya, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya, meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah roh. Dan aku yang duduk di pangkuan Bapa itu yang menyatakan kepada kalian, kalian tidak perlu ragu tentang itu. Itu adalah ekstensi Tuhan yang ditunjukkan kepada ciptaannya, meyakinkan. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan Yesus untuk meyakinkan kepada orang-orang yang mengikutinya, menghidupkan orang mati. Situlah untuk meyakinkan ciptaannya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Itu yang disebut ekstensi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang tidak mempunyai ekstensi apa-apa kepada ciptaannya, bagaimana mungkin itu dikatakan Tuhan? Siapa yang turun dari surga yang mengatakan kepada Muhammad bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu ada? Tidak ada. Jibril menyampaikan kepada Muhammad bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta. Satu pun tidak ada yang saksi. Apakah Muhammad benar-benar berbicara dengan Jibril? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Tetapi Yesus ketika Dia menyatakan kebesaran kemuliaan, disaksikan kepada semua orang. Pembuktian yang sangat luar biasa yang ditunjukkan Yesus kepada semua orang, itu meyakinkan kami sebagai umat Kristen bahwa kami menyembah kepada Allah yang benar. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan yang kami imani. Ketika Tuhan kami mengklaim di dalam Alkitab bahwa Dia menciptakan alam semesta, Dia menunjuki bukti-buktinya kebesaran kepada ciptaannya. Maka kami yakin kami menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang sembarangan. Sangat luar biasa. Maka Yesus berkata, berbahagialah kamu yang percaya tapi tidak melihat. Itu ditegaskan oleh Yesus. Berbahagialah kamu. Kamu tidak melihat tapi kamu percaya. Percaya apa? Percaya apa yang kukatakan kepada kalian karena aku menjadi saksi. Aku turun dari surga. Aku duduk di pangkuan Bapakku menyatakan bahwa Bapak itu adalah roh. Jangan saksi kalian tetap Tuhan dan aku yang akan menyatakan kepada kalian. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ekstensi? Saya katakan tidak ada. Muhammad bukan berasal dari surga, sehingga dia tidak mungkin meyakinkan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran bahwasan Tuhan itu ada, bahwasan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Muhammad hanya masuk ke dalam gua Hira.
keluar dia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, tulislah, yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan kita, namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu klaim-klaim yang tertulis dalam Al-Qur'an itu semua akan menjadi gugur apabila sang pemilik nama itu tidak bisa membuktikan kebesarannya kepada Muhammad, dan harus disaksikan orang-orang pada zaman itu. Tetapi jika sang pemilik nama tidak menunjukkan kebesaran kepada Muhammad pada zaman Muhammad, maka saya juga bisa menjadi seorang nabi. Saya akan masuk ke dalam gua, saya akan masuk ke dalam rumah, saya akan mencatat bahwa Tuhan saya bernama Ali Daya, dia melakukan begini, saya wartakan kepada semua orang. Tapi ketika orang meminta bukti kepada saya tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada mereka. Tapi ketika Alkitab, ketika kalian minta bukti kepada kami, luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Luar biasa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Meme. Jadi kesimpulannya bahwa Yesus itu adalah firman, bahwa Tuhan itu melalui perantara Yesus itu telah menjadikan sesuatu yang ada yang tidak ada menjadi ada gitu, Bang Meme. Moderator, mohon izin sebentar, mungkin waktunya ini sebentar lagi nih moderator, saya ada urusan mungkin sekitar 20 menit lah. 20 menit ya, berarti jam 11:10 ya kita selesaikan. Ya, boleh. Oke, silakan untuk Bang Meme. Pertanyaannya itu terjemah itu sudah dijawab yang pertanyaan tadi, silakan ganti pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan apa yang mau saya tanyakan ya? Karena ekstensi Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada tertulis di dalam Al-Qur'an. Memang benar ada satu ekstensi Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia berbicara kepada Musa. Itu berbicara secara langsung ada. Tetapi menjadi permasalahannya ketika Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung di situ, suara Tuhan itu dari balik pohon, sedangkan umat Islam mengimani bahwa Tuhan tidak turun ke bumi. Lalu bagaimana Tuhan bisa berbicara dengan Musa? Tuhan berada di atas, Musa berada di bumi. Lalu bisa berkomunikasi dua arah. Ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya ini adalah ekstensi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini akan menjadi pertanyaan. Tuhan tidak pernah turun ke bumi yang diimani oleh umat muslim, tetapi kenapa Tuhan bisa berbicara dengan Musa dua arah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Silakan Bang Juma. Oke, terima kasih. Bang Jum, Gurunda kita, Gurunda Juma, monitor. Halo, Gurunda? Iya. Oke, pertanyaan itu bahwa Suara saya nggak kedengaran. Kedengaran. Itu pertanyaan dari Bang Meme, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah turun ke bumi dan berbicara langsung gitu. Makanya Allah itu harus turun ke bumi gitu pertanyaan. Silakan, Gurunda. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini adalah Allah, bukan Yesus. Nah, dialah Allah yang kami sembah itu, yang mengutus daripada Yesus. Yang mengutus Yesus itulah yang Tuhan yang kami sembah. Itulah Allah. Yesus pun ketika ditanyai, mampukah kamu menunjukkan eksistensi Allah? Dia akan mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan. Makanya diterangkan seperti ayat yang Anda tunjukkan tadi, bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat Allah, tapi Yesus sebagai anaknya yang menyatakannya kemudian. Nah, apa yang dinyatakan oleh Yesus terhadap Bani Israel tentang Allah? Apakah dia adalah Allah? Tidak. Dia menyatakan Allah yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu yang dia nyatakan kepada Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu yang dinyatakan oleh Yesus tentang Allah, bahwa dialah yang telah mengutus aku, dialah yang telah mengutus aku. Aku tidak datang atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Tuhan tidak perlu menjadi manusia. Cukup berkehendak saja, semuanya bisa terjadi. Iya benar. Tuhan cukup berkehendak saja, semuanya bisa terjadi. Tetapi untuk membuktikan kebenaran bahwa Tuhan itu ada dengan cara apa? Kalau hanya klaim-klaim saja, maka saya katakan itu tidak cukup bagi kami sebagai orang Kristen mengimani Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Orang Kristen mengimani Tuhan yang mempunyai eksistensi, yang menjadi manusia itu mempunyai alasan. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Ada alasannya, bukan sembarang. Ketika zaman-zaman Nuh atau sebelum zaman Nuh, manusia melakukan dosa, maka Tuhan marah kepada ciptaannya, karena Tuhan benci dosa. Maka jalan satu-satunya Tuhan menenggelamkan bumi, memusnahkan seluruh ciptaannya. Tetapi yang Tuhan sisakan adalah Nuh dengan menantunya ataupun anak-anaknya dan istrinya. Setelah Tuhan menenggelamkan bumi, apa janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya? Di Kejadian 9 ayat 11, apa janjinya? Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu
bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah ada perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, bahwasan dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan terus mengutus nabi-nabinya kepada ciptaan. Tetapi manusia terus melakukan dosa. Ketika di zaman Musa, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ketika Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, bangsa Israel menyuruh Harun membuat patung lembu atau patung sapi untuk disembah. Yaitu di kitab Keluaran 32, ayat 5, 7, 8, sampai sekiannya. Mereka terus melakukan dosa. Tuhan sangat membenci dosa. Pada zaman selanjutnya, bangsa Israel terus melakukan dosa. Mereka terus mengkhianati Tuhan. Di 1 Raja-Raja 16:30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang-orang pendahulunya. Artinya sebelum kedatangan Ahab bin Omri ini, artinya bangsa Israel ini sangat berbuat jahat kepada Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan. Bahkan Salomo, orang pilihan Tuhan saja, dia berani menduakan Tuhan. Padahal dia adalah manusia pilihan Tuhan. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 4, apa yang dilakukan Salomo? Dia menyembah dewa-dewi istri-istrinya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ciptaan Tuhan ini terus melakukan kesalahan, terus menentang Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan saja terus melakukan itu. Maka Tuhan berjanji kepada Yeskiel 3:4. Apa janji Tuhan kepada Yeskiel? Janji Tuhan kepada Yeskiel bahwa dia akan menggembalakan domba-dombanya sendiri. Yeskiel 3:4 ayat 1 sampai habis. Di situ konteksnya adalah menceritakan bahwasan Tuhan telah mengutus nabi-nabinya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh nabi-nabinya? Mereka sibuk mengurusi diri mereka sendiri, yaitu dengan menyembah kepada Allah-Allah lain. Maka Tuhan berjanji kepada Yeskiel 3:4 ayat 15-16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindung. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan berjanji kepada Yeskiel, karena manusia sudah melakukan dosa, sedangkan dia mengutus nabi-nabinya, tetapi pada kenyataan nabi-nabi sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Maka Tuhan berjanji kepada Yeskiel, aku akan menggembalakan domba-dombaku dengan tanganku sendiri. Itu janji Tuhan. Maka Tuhan harus menjadi manusia. Maka ketika firman menjadi manusia, firman itu yang menunjukkan kemuliaan, kemahabesaran, kemahakuasaan kepada ciptaan. Itu membuktikan bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Dan untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yeskiel, Yohanes 10 ayat 11, apa yang digenapkan Yesus di situ? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menggenapi janji Allah kepada Yeskiel bahwa dia akan menggembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri. Inilah digenapi oleh Yesus. Maka Tuhan telah menjadi manusia. Maka apa kata Yesus? Aku telah turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang turun dari surga kecuali hanya malaikat dan Tuhan. Tetapi malaikat ketika dia turun dari surga, dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan Bapa. Tetapi Yesus menyamakan diri dengan Allah. Maka yang berhak turun dari surga adalah Tuhan. Luar biasa Tuhan yang kami iman yang menjadi manusia. Karena ingin menyelamatkan umat manusia, maka dia harus menjadi manusia. Karena dia sudah mengutus nabi-nabi, tetapi nabi-nabi terus melakukan kesalahan. Apakah dia harus menenggelamkan bumi? Tidak mungkin. Dia sudah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan menenggelamkan bumi lagi. Maka dengan jalan satu-satunya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Luar biasa Tuhan harus menjadi manusia. Dan setelah menjadi manusia, Tuhan melakukan karya-karyanya. Apa yang dilakukan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Apa kata Yesus ketika sudah menjadi manusia? Matius 23:34. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan.
Yesus mengatakan sebelum kedatangannya itu dia sudah mengutus nabi-nabi. Ini kata Yesus. Sebelum dia datang ke bumi, dia sudah mengatakan, zaman terdahulu aku telah mengutus nabi-nabi kepada kamu. Hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus nabi? Hanya Tuhan. Tidak mungkin nabi mengutus nabi, tetapi Tuhan yang berhak mengutus nabi. Maka Yesus mengatakan, zaman-zaman terdahulu aku telah mengutus nabi-nabi kepada kamu, tetapi kamu telah membunuhnya. Ini satu pembuktian bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang punya ekstensi, yang bisa menunjukkan bukti-bukti kepada kami untuk meyakinkan kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang benar. Jadi klaim-klaim yang ada di dalam kitab semuanya benar, tidak menjadi gugur. Tetapi kitab-kitab yang lain ketika mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka menciptakan alam semesta, tetapi pada kenyataan Tuhan mereka tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada ciptanya. Maka saya katakan Tuhan yang seperti itu Tuhan yang mitos, tetapi Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia bisa membuktikan kepada ciptaannya. Amin, haleluya. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Pak Meme Bos atas closing statement-nya. Berakhirnya dari closing-nya Pak Meme Bos, berakhir pula diskusi malam ini. Untuk kedua narasumber, secara pribadi dan maupun secara organisasi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di dalam diskusi malam ini. Terima kasih Pak Meme. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika melihat dan mendengarkan video yang barusan kita putar? Ada banyak begitu polemikus ya, luar biasa mereka ingin memberikan argumentasi, pemahaman opini mereka terhadap kekristenan. Oke, nggak apa-apa lah, biarlah mereka selalu menyukai tentang berita Injil, firman Tuhan Alkitab, walaupun dengan cara yang kurang tepat. Tetapi marilah kita sebagai orang Kristen, sebagaimana tugas kita untuk memberi hak jawab kita, menjadi kesempatan untuk meluruskan sekaligus memberitakan apa yang benar yang kita imani, sehingga melalui apa yang kita sampaikan mereka boleh menjadi orang percaya kepada kebenaran yang mereka awalnya salah pahami, lalu melihat penerangan dan keterangan daripada kita, mereka akhirnya memutuskan untuk mempercayai kebenaran itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kegelapan pasti kalah dengan terang, dan terang itu hanya dalam Kristus Yesus. Bagaimanapun cara mereka, entah merasa bahwa mereka paling pintar dan tahu segala macamnya, dan menunjukkan sok-sokan untuk mengerti dan mengetahui bahwa mereka paling tahu tentang Alkitab, tidak ada hal itu terjadi di polemikus. Maka ketika mereka memberikan sebuah argumentasi, maka saatnya kita untuk menjawab dengan baik. Sebab itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16, bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban kita terhadap mereka yang meminta pertanggungjawaban, tapi dengan lemah lembut. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini satu tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Ini tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai orang percaya. Jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, jangan pernah tinggalkan kebenaran, karena kebenaran dalam Kristus Yesus yang menjadi satu-satunya jaminan di mana kita diselamatkan. Perhatikan, ada banyak polemikus, ustadz dan mualaf yang tiap hari membahas Alkitab, walaupun itu modelnya salah, tetapi semogalah mereka bertemu dengan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan mereka. Biarlah telinga mereka dibukakan akan kebenaran, biarlah hati mereka, mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan mereka yang menyelamatkan hidup mereka. Itu kerinduan kita. Oke, baik teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.